Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas berikutnya di mata kuliah komputasi statistik adalah mengenai metode bootstrap. Nah, sebelum kita mendefinisikan apa itu metode bootstrap, bagaimana cara menggunakannya, di sini saya akan berikan sedikit gambaran atau motivasi kenapa kita memerlukan metode bootstrap. Misalkan kita punya sederetan sampel ya, sederetan puba acak atau sampel di mana sampelnya ini bersifat independen dan identik dengan minnya adalah mu dan variansinya sigma kuadrat ya. Nah, berdasarkan teorema central limit, kita bisa menghitung standar error dari min sampel ya. Min sampelnya ini kita notasikan dengan X bar, sedangkan SE di sini menyatakan atau singkatan dari standar error ya. Jadi berdasarkan teorema central limit, standar error dari X bar bisa kita hitung sebagai dengan persamaan standar deviasi atau sigma dibagi dengan akar N ya. Jadi N-nya ini menyatakan ukuran sampel atau banyaknya data pengamatan. Nah, interpretasi dari standar error ini bisa kita artikan sebagai tingkat akurasi dari nilai statistik ya. Nilai statistik ini tidak hanya untuk min sampel tetapi bisa untuk statistik apapun lainnya yang kita hitung pada sampel ya. Dalam hal ini di sini yang saya contohkan statistik yang kita hitung adalah X bar. Jadi secara umum standar error itu bisa kita terjemahkan atau bisa kita interpretasikan sebagai tingkat akurasi nilai statistik yang kita hitung pada sampel ya, seberapa akurat dia bisa mengestimasi nilai yang ada di dalam populasi ya. Jadi kalau nilai standar errornya itu semakin kecil ya, tentu karena errornya semakin kecil berarti nilai statistiknya semakin akurat. Artinya nilai min sampel itu semakin mendekati atau semakin akurat dalam mengestimasi nilai min populasi. Tetapi kalau standar errornya semakin besar, ya berarti tingkat akurasinya semakin kecil. Ya, artinya atau dengan kata lain, si X bar atau min sampel itu semakin jauh ya, semakin jauh atau semakin tidak akurat di dalam mengestimasi nilai min populasi. Standar error yang kita hitung dengan persamaan ini ya, sigma per akar N, ini sebenarnya erat kaitannya dengan teorema central limit yang sudah pernah kita pelajari ya, dimana bunyi dari teorema central limit ini menyatakan bahwa kalau ukuran sampel atau N-nya cukup besar, biasanya N-nya cukup besar kalau umumnya N-nya ini lebih besar dari 30 ya, maka min sampel atau si X bar ini dia akan memiliki distribusi sampling, di mana distribusi samplingnya mengikuti distribusi normal dengan minnya adalah mu dan standar deviasinya itu adalah sigma per akar N ya. Jadi dengan kata lain, standar error itu sebenarnya adalah standar deviasi ya, tetapi standar deviasi yang kita lihat pada distribusi sampling dari suatu nilai statistik. Dalam hal ini nilai statistiknya adalah X bar ya. Nah, kalau kita sudah bisa mengestimasi distribusi sampling dari X bar, maka nanti akan mudah kita gunakan atau nanti bisa mudah kita bangun selang kepercayaan dari si X bar ini atau dari min sampel ya, asalkan tadi ya kita tahu bagaimana bentuk distribusi dari si X bar. Nah, tidak seperti min sampel ya, atau X bar, tidak ada formula standar, formula sederhana untuk standar error seperti median sampel ya. Jadi mungkin kalau belajar di StatMat ya, penurunan dari standar error X bar ini kan bisa dengan mudah kita turunkan ya, bentuk rumus ya atau formula dari standar error X bar. Nah, bagaimana untuk nilai statistik lainnya? Misalkan median sampel, apakah ada formula sederhana yang bisa kita gunakan untuk menghitung standar error dari median sampel atau untuk melihat seberapa akurat sih kalau kita menggunakan median sampel dalam mengestimasi median populasi ya.
Nah, kalau standar errornya tidak ada, ya atau kalau kita tidak memiliki distribusi sampling dari median sampel, tentu akan menyulitkan kita untuk membangun selang kepercayaan dari median sampel, ya. Nah, ini juga berlaku untuk statistik lainnya ya. Misalkan kita mau menghitung modus, nilai minimum, nilai maksimum, dan lain sebagainya ya. Jadi, statistik apapun yang kita hitung pada sampel, kebanyakan tidak semudah ketika kita menurunkan standar error dari mean sampel, ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa membangun selang kepercayaan atau menghitung tingkat akurasi dari nilai suatu statistik kalau seandainya kita tidak mudah menurunkan formula dari standar error seperti median, modus, dan lain sebagainya secara analitik, ya. Nah, makanya di sini diperlukan metode yang bersifat simulasi ya. Jadi bootstrap ini sebenarnya mirip seperti simulasi, di mana nanti ini akan memudahkan kita untuk membangun seperti selang kepercayaan atau menghitung standar deviasi. Nah, bootstrap itu sendiri ya, istilah bootstrap itu pertama kali dikenalkan oleh Efron ya pada tahun 1979 ya. Kenapa disebut namanya bootstrap? Jadi bootstrap ini adalah istilah yang diambil dari kalimat yang berbunyi to pull oneself up by one's own bootstrap ya. Bootstrap ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, boot itu kan sepatu boot ya, sedangkan strap itu adalah tali sepatu ya. Jadi dulu ini ada suatu cerita ya, di mana ada seseorang yang terjebak ke dalam sebuah lumpur ya atau sebuah danau, kemudian tidak ada satu orang pun yang bisa membantu orang tersebut untuk keluar dari area lumpur atau dari danau ya. Nah, apa yang dia lakukan? Dia mencoba menarik dirinya sendiri ya, pull oneself up, dengan cara menarik tali sepatu bootnya. Ya, sebenarnya ide seperti ini kan sebenarnya tidak masuk akal ya kalau dilakukan. Tetapi kalimat ini memiliki makna bahwa sesuatu yang dianggap tidak mungkin terjadi itu tetap bisa berhasil dilakukan asalkan kita memiliki usaha ya untuk melakukannya ya. Nah, di dalam statistik, ide seperti ini kita analogikan untuk mendapatkan pendekatan distribusi dari suatu estimator tanpa menggunakan teori ya. Jadi sebenarnya metode bootstrap ini bisa kita katakan sebagai cara alternatif kalau seandainya kita tidak bisa menurunkan suatu persamaan secara analitik ya, tidak mudah atau sukar untuk kita turunkan secara analitik, maka kita bisa menggunakan metode alternatif, yaitu menggunakan metode bootstrap ya. Nah, nanti kita akan mempelajari ada dua jenis bootstrap yang akan kita pelajari ya. Yang pertama ada bootstrap non parametrik dan yang kedua adalah bootstrap parametrik. Nah, di dalam mata kuliah ini kita akan fokus ketiga hal ya. Jadi bootstrap ini nanti akan kita gunakan pertama untuk menghitung standar error dan juga bias. Kemudian kalau sudah kita dapatkan standar error, nanti ini mudah kita bangun selang kepercayaan ya. Kemudian berikutnya juga nanti kita akan menggunakan metode bootstrap untuk melakukan pengujian hipotesis. Nah, untuk pengenalan di sini saya berikan pengenalan notasi ya. Notasi akan kita gunakan di dalam metode bootstrap. Ya. Misalkan kita punya suatu populasi, di mana populasi ini bisa kita gambarkan distribusinya dengan suatu distribusi kumulatif CDF ya. Kita notasikan dengan F besar. Ya. Misalkan kita tertarik dari populasi yang kita amati ya, misalkan kita tertarik populasi tersebut untuk mengamati suatu parameter yang kita sebut theta, di mana theta ini kita bangun sebagai fungsi dari distribusi CF itu ya. Jadi theta ini kita tuliskan sebagai TF, di mana theta ini kita nyatakan sebagai fungsi dari distribusi populasinya. Sebagai contoh, misalkan kalau kita tertarik dengan rata-rata populasi ya, atau mean-nya,
maka tetanya, ya tetanya ini bisa kita tuliskan sebagai fungsi dari f, di mana fungsi dari f-nya ini adalah kita tuliskan sebagai integral x df. Ya, ini adalah persamaan dari ekspektasi x atau min ya. Kalau x-nya ini adalah continue ya, tapi kalau x-nya ini adalah discrete berarti kita pakai sigma. Berikutnya kalau misalkan kita tertarik dengan parameternya misalkan median populasi, maka median populasi ini juga kan sebenarnya merupakan fungsi dari distribusi f ya, dimana median ini kan adalah suatu nilai titik x ya, dimana x ini membagi distribusi datanya itu sama besar ya, ke kiri dan ke kanan. Jadi datanya kita urutkan, kemudian kita ambil titik tengah x, di mana x ini kan membagi besar distribusinya 50% ke kiri dan 50% ke kanan ya. Dan lain sebagainya, kita bisa menciptakan berbagai jenis parameter theta, di mana parameter theta ini merupakan fungsi dari f ya. Nah, kalau diberikan suatu data, ya, kita mengambil suatu sampel, ini adalah suatu sampel yang kita ambil dari suatu populasi F, ya. Maka dari sampel data ini kita bisa membentuk atau membangun distribusi empirik yang didefinisikan dengan formula yang diberikan di sini, ya. Jadi F topi X ini kita sebut distribusi empirik, di mana ini kita hitung sebagai 1/n sigma IXI lebih kecil sama dengan X, ya. Jadi indeks atau IXI ini adalah suatu fungsi indikator ya. Fungsi indikator ini dia menyatakan nilainya sama dengan 1 kalau data sampelnya ya XI lebih kecil dari suatu nilai X tertentu. Sedangkan indikator ini kita beri nilai 0 kalau seandainya nilai XI-nya tidak lebih kecil sama dengan dari X ya, atau XI lebih besar dari X ya. Jadi ini kita definisikan sebagai distribusi empirik. Jadi cara membuat distribusi empirik sebenarnya dari persamaan ini bisa kita lihat ada dua cara ya, dua tahapan ya. Yang pertama kita hitung dulu data pengamatan kita ya, ada berapa banyak data pengamatan kita yang lebih kecil sama dengan suatu nilai tertentu X ya. Katakanlah kita ambil, atau saya berikan contoh di sini ya. Misalkan kita punya datanya 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian kita ingin menghitung distribusi empirik untuk nilai X-nya misalkan sama dengan 3 ya. Maka berapa F topi 3? Pertama kita hitung ada berapa banyak kasus atau data pengamatan yang lebih kecil dari X, di mana X-nya kita ambil sama dengan 3 ya. Yang lebih kecil sama dengan 3 ini ada 3 kasus ya, 1, 2, 3 ya, karena 1, 2, 3 ini nilainya lebih kecil dari lebih kecil sama dengan 3 ya. Kemudian setelah kita hitung, kita bagi dengan banyaknya data, karena 1/n, berarti ini adalah 3/4 ya. Begitu juga kalau kita seandainya mau menghitung F topi 4 ya, kita hitung ada berapa banyak kasus yang lebih kecil sama dengan 4 ya. Semuanya data kita ini kan lebih kecil sama dengan 4, berarti ini adalah 4/4 atau sama dengan 1 ya. Jadi nanti kalau kita buat plotnya, distribusi empirik ini nilainya selalu monoton tak turun ya, karena dia nilainya selalu naik. Dia mirip seperti distribusi kumulatif ya, karena datanya kita akumulasikan kemudian kita bagi dengan banyaknya data pengamatan. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, kalau kita mau mengestimasi nilai theta, di mana theta ini merupakan fungsi dari distribusi populasi F ya, maka nilai estimasi theta bisa kita duga dengan theta topi ya, di mana theta topinya ini adalah suatu fungsi yang sama ya, tetapi kita ambil fungsinya ini terhadap fungsi distribusi empirik ya. Jadi ini bisa kita gunakan distribusi empirik ini untuk mengestimasi parameter yang tidak diketahui. Nah, secara sederhana ide bootstrap ini adalah mengganti distribusi
fungsi distribusi F yang tidak diketahui dengan distribusi empirik atau F-topi ya. Karena prinsipnya kan kita hampir tidak pernah mengetahui bagaimana bentuk distribusi yang ada di dalam populasi ya. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan estimasi tetanya kalau barang dari populasinya sendiri kita tidak ketahui ya. Ya caranya ide bootstrap ini kita ganti distribusi populasi yang ada di dalam distribusi yang ada di populasi ya, yang tidak diketahui ini kita hampiri atau kita aproksimasi dengan distribusi empirik ya, F-topi, di mana distribusi empirik ini kan kita bangun dari distribusi dari data pengamatan sampel ya. Nah, di sini saya berikan contoh ilustrasi distribusi empirik ya. Di sini misalkan kita ambil sampelnya ini berasal dari populasi normal baku ya, dengan minnya 0, variansinya adalah 1 atau standar deviasinya 1 ya. Kita ambil 10 sampel acak ya. Kemudian sort X di sini artinya datanya di sini saya urutkan dari yang terkecil sampai terbesar ya. Jadi 10 data, yang pertama adalah minus 1,2 sampai dengan data ke-10 ini adalah 1,7 ya. Nah, untuk membuat distribusi empirik, kalau kita menggunakan R, ini sebenarnya cukup mudah ya. Tinggal kita gunakan perintah ECDF ya. ECDF ini singkatan dari Empiric Cumulative Distribution Function ya. Jadi fungsi ECDF ini kita masukkan argumennya adalah data sampel pengamatan ya. Nah, di sini diberikan gambaran plot ya, plot dari distribusi empirik ya. Plotnya itu berupa plot di mana sumbu X-nya ini adalah nilai data pengamatan, sedangkan yang ada di sumbu Y ini adalah fungsi distribusi kumulatifnya, atau lebih tepatnya distribusi kumulatif empirik ya, karena kita ambil distribusinya itu dari data pengamatan. Nah, langkahnya bagaimana kita bisa membuat plot? Pertama kita lihat ya, data yang paling rendah itu adalah minus 1,26 ya. Ini nilainya ada di sini. Kemudian kita hitung ada berapa banyak data yang nilainya kurang dari sama dengan minus 1,26, yaitu hanya ya data itu sendiri ya. Kita hitung hanya 1, kemudian jangan lupa dibagi dengan banyaknya ukuran sampel ya. Ukuran sampelnya adalah 10, berarti 1 bagi 10 ini adalah 0,1 ya. Lanjut ke data pengamatan kedua, ini adalah minus 0,68 ya. Kita hitung ada berapa banyak data yang kurang dari sama dengan minus 0,68 ya, ada 2 ya, data yang pertama sama data kedua. Berapa proporsinya? Ya, jadi 2 dibagi 10, 0,2 ya. Dan seterusnya ya, sampai data pengamatan yang terakhir 10 ya. Kita ambil yang terakhir adalah 1,7 ya, titiknya adalah di sini 1,7. Kita hitung ada berapa proporsi data yang nilainya kurang dari sama dengan 1,7 ya, tentu semua data ya, berarti proporsinya sama dengan 1. Jadi distribusi empirik ini dia seperti fungsi tangga ya, di mana tangganya ini selalu naik sebesar 1/n ya. Dan kalau n-nya kita buat lebih banyak ya, kita perbesar n-nya, ukuran sampelnya, maka ini akan terlihat lebih smooth ya, akan terlihat fungsinya dan ini akan cenderung monoton tak turun ya.